Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius, Markus, dan Lukas hanya menceritakan satu kali perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, yaitu ketika Yesus bersiap untuk menuju kepada kemenangan melalui kematian dan kebangkitannya. Dimulai di Kapernaum, Yesus tampaknya mengalihkan perjalanannya dari rute yang lebih langsung ketika orang Samaria menolak aksesnya. Bapak Ibu saudara-saudari dapat membacanya di Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Jadi Yesus mungkin telah menyeberangi sungai Yordan dan melakukan perjalanan melalui Perea. Yesus kemudian melewati Yeriko dan melanjutkan ke Yerusalem. Bapak Ibu, tampaknya sejak awal tidak mudah bagi Yesus menuju kemenangan di Yerusalem. Ketika semakin mendekati Yerusalem, Bapak Ibu, Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya secara khusus, dan untuk ketiga kalinya, Yesus berbicara tentang penderitaan dan kematiannya. Tuhan Yesus meminta mereka memperhatikan ucapannya, bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem. Berbeda dengan pemberitahuannya yang pertama bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan pemberitahuannya yang kedua, Bapak Ibu, bahwa dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bapak Ibu dapat membaca pasal 9 ayat 44. Nah, pada pemberitahuan yang ketiga ini Bapak Ibu, Yesus mulai menyatakan secara berbeda. Pertama, Yesus menambahkan unsur baru bahwa penderitaan dan kematiannya sudah dinubuatkan oleh para nabi dan sekarang akan digenapi. Beberapa nubuat misalnya pengkhianatan dapat dibaca dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Tentang penyaliban ada di Mazmur pasal 22 ayat 17 sampai 19 dan Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Dan tentang kebangkitan ada pada Mazmur pasal 16 ayat 10. Meski demikian Bapak Ibu saudara-saudari, para murid tidak mengerti perkataan Yesus. Dan tampaknya karena mereka berfokus pada apa yang Yesus katakan tentang kematiannya dan mengabaikan apa yang dia katakan tentang kebangkitannya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana hal ini dapat terjadi pada Yesus jika dia benar-benar anak Allah. Meskipun Yesus telah berbicara dengan jelas, mereka tidak akan memahami arti dari kata-katanya sampai mereka melihat Kristus yang bangkit muka dengan muka. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus sekarang memberikan rincian yang berbeda dibanding dengan pemberitahuan sebelumnya. Pelaku diperjelas, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan rincian perlakuan yang diterima Yesus seperti diserahkan, diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, dan dibunuh. Rincian yang tidak diungkapkan Yesus pada pemberitahuan pertama dan kedua. Yesus, Bapak Ibu, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain.
Sama seperti Israel diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi untuk hukuman dosa mereka di Perjanjian Lama, demikian juga Yesus diserahkan untuk menanggung murka Allah atas dosa-dosa umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa bahwa pemahaman kita sudah tepat dan benar, kita akan sulit untuk menerima pemahaman baru. Meski Yesus mengungkapkan bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya sudah dinubuatkan, para murid Yesus tetap menganggap bahwa Mesias datang untuk mengalahkan musuh-musuh Israel dan kerajaan Allah akan ditegakkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami firman Tuhan secara hati-hati. Bukan dengan mengikuti sembarang pengajaran yang menyesatkan dan membutakan, sehingga kita tersesat dalam mengikuti Yesus. Amin.